Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Amanda dari Prodi D3 Sistem Informasi Politeknik Valkomtek. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih yang menjadi peranan etika bisnis di dalam suatu perusahaan. Di dalam suatu perusahaan itu pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Apa sih yang menyebabkan suatu perusahaan itu memiliki ciri khas masing-masing? Yaitu budaya dan etika di dalam bisnis. Kenapa budaya dan etika bisnis itu sangat diperlukan dalam kegiatan bisnisnya? Oke, karena apabila sebuah perusahaan itu memiliki etika dan budaya di dalam kegiatan bisnisnya, maka akan menghasilkan kenaikan dari perusahaan tersebut. Mengapa demikian? Jadi mari kita lihat pengaruh dan budaya dan etika di dalam suatu perusahaan. Ketika sebuah perusahaan itu memiliki budaya dan etika, maka akan mempengaruhi perilaku dari karyawan tersebut. Nah, perilaku karyawan yang baik juga menyebabkan tingkah laku pengambilan keputusan menjadi lebih bijaksana. Inilah yang menjadi dasar kekuatan untuk memajukan sebuah perusahaan tersebut. Oke, kita ambil contoh dari sebuah perusahaan Nissan Motor. Jadi Nissan ini adalah perusahaan otomotif dari Jepang. Karena Jepang ini terkenal akan pengaruh budaya dan standarisasi produknya. Nissan sendiri memiliki pengaruh budaya atau budaya di dalam perusahaan tersebut yang disebut dengan Nissan Way. Jadi Nissan Way ini atau budaya perusahaan ini dijadikan tolak ukur dalam berpikir dan bertindak. Inilah yang diharapkan dari karyawan dalam melakukan suatu pekerjaannya. Mengapa perlu Nissan Way dalam perusahaan Nissan ini? Karena di suatu organisasi karyawannya pasti memiliki pemikiran dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga ini bisa menyebabkan konflik. Semakin banyaknya konflik, ini bisa menyebabkan melemahnya suatu organisasi tersebut. Jadi diharapkan dengan adanya Nissan Way ini bisa menyamaratakan atau menyamakan semua pemikiran sehingga tujuannya menjadi sama. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam Nissan Way? Yang pertama adalah mindset atau pola pikir, di mana pola pikir karyawan itu diharapkan bisa menerima lintas budaya dan lintas fungsi. Yang kedua, segala sesuatu yang dilakukan karyawan itu memiliki transparansi dan dilakukan secara terbuka. Yang ketiga adalah struktur organisasi itu menjadi lebih ramping sehingga lebih tepat kepada sasaran. Yang keempat adalah hemat, jadi setiap keputusan yang diambil itu efektif dan efisien. Yang terakhir adalah kompetitif, di mana perusahaan memiliki kemampuan untuk bersaing. Yang termasuk ke dalam Nissan Way yang kedua adalah action. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah motivate. Jadi di sini diharapkan karyawan itu memberikan aksi berupa motivasi. Yang kedua, memiliki komitmen dan target. Yang ketiga, memiliki performa. Yang keempat, bertolak ukur. Dan yang kelima adalah siap menghadapi berbagai macam tantangan. Seberapa penting budaya dalam suatu perusahaan? Tentunya sangat penting, karena apabila suatu perusahaan memiliki karyawan yang berkualitas, maka itu bisa meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, perusahaan Nissan ini mendapatkan titel sebagai produsen mobil yang berasal dari Jepang yang memiliki tingkat penjualan paling tinggi sehingga dia bisa menggeser Toyota. Selain itu, perusahaan Nissan ini telah berhasil membuat second brand berupa produk luxurious yang bermerek Infiniti dan third brand yang bermerek Datsun. Dan sekarang Nissan ini telah mengakuisisi Mitsubishi pada tanggal 12 Mei 2016 lalu dengan nilai sebesar 29 triliun rupiah. Nah, maka dari itu kita sebagai pelaku bisnis harus menanamkan budaya dan etika di dalam perusahaan kita nantinya, sehingga apa yang telah dilakukan oleh perusahaan Nissan bisa menjadi acuan untuk kita ke depannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.